Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli. Kali ini kita bakal belajar MVC. Jadi di sini ada MVC itu apa? MVC itu sebuah arsitektur perangkat lunak. Jadi MVC itu sebenarnya singkatan. Dia tuh dari model, view, dan controller. Dimana model ini tugasnya itu untuk berhubungan dengan database, pokoknya berhubungan dengan data kayak misalnya kita punya inputan murid. Nah, maka model ini tuh yang bakal mengatur tentang si murid itu, misalnya kayak mengatur nama, ganti nama, lalu ngambil data-data murid dari database, lalu kirim data-data murid ke database kayak gitu. Lalu selanjutnya ada view. View ini dia yang bertugas untuk nampilin lah kayak formnya gitu, G-frame-nya gitu. Lalu selanjutnya ada controller. Controller ini sesuai namanya, yaitu fungsinya itu untuk mengatur. Jadi dia kayak ngehubungin view dan model. Jadi ketika nanti modelnya berubah, misalnya namanya berubah, maka di view-nya juga akan berubah gitu. Semua proses yang terjadi dalam sebagai contoh kasus user login. Jadi kayak mereka tuh istilahnya kayak si controller itu bakal jadi penghubung. Dia yang bakal ngatur-ngaturnya gitu. Nah, untuk praktikum kali ini kita bakal melakukan MVC ini, tapi di luar dari modul ini. Jadi menurut saya ini modul agak aneh ya. Saya kurang paham di modul ini. Jadi MVC ini kita bakal pakai database. Kalian bikin database-nya dulu. Saya di sini pakai database murid. Nama database-nya latihan MVC. Tabelnya cuma satu murid. Dengan tipe tiap kolom itu ada ID sama nama, integer dan varchar. Tidak boleh null, yang ID primary, lalu auto increment. Nah, selanjutnya mungkin kita bakal bikin di sini ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk include library MySQL connector sama buat kelas konektornya. Kelas konektornya ini. Lalu udah ini aja. Jadi selanjutnya kalian bikin folder baru, misalnya views. Nah, di sini kalian bikin G-frame form, misalnya add murid view. Nah, di sini nanti kalian taruh misalnya text field di sini. Kalian panjangin aja. Lalu taruh button di sini. Nah, kayak gini aja. Terus gini kita bisa ganti change variable name, misalnya tf nama. Lalu untuk buttonnya itu kita ganti change variable button submit. Lalu ini bisa kita ganti ke teksnya, kita ganti misalnya tambah atau submit aja ya. Nah, ini bisa kita ganti teksnya nama siswa. Oke. Nah, ini bisa di save. Lalu selanjutnya kita bikin model, misalnya models. Nah, yang ini kalian bikin Java class baru, namanya murid. Finish. Nah, tadi dia itu ada string nama dari integer dulu, in ID, string nama, lalu ada public get in get ID, return ID, sama public get nama, return nama. Nah, di sini kita bisa pakai public murid. Kan kita mau, jadi tugas pertama kita tuh karena dia
datanya kosong. Nah, kita mau bikin fungsi yang bisa nambah dia dulu. Jadi select bintang from murid. Jadi kosong. Jadi di sini kita tulis string murid. String nama. Jadi this.nama sama nama. Nah, ini udah ini string ya. Oke, ini udah untuk awal kayak gini dulu. Selanjutnya kita bikin controller. Nah, kita bikin Java class-nya misalnya apa nih? Nah, biasa penamaannya itu dia ngikutin si view ya. Jadi add murid. Nah, tapi bukan view, tapi melainkan controller. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus nah, jadi kita mau di basic ini, di kelas main ini nih, dia manggil si controller aja, lalu controller nanti tuh yang ngatur view-viewnya gitu. Cara gimana? Jadi di add murid ini kita ke source, kita tambahin lah dia sebuah parameter controller. Terus di sini kita bikin add murid controller sama controller. Lalu di ini komponen this.controller sama controller. Nah, harusnya kayak gini bisa sih. Nanti apakah dia ada error? Kenapa dia error? Ini kayaknya ini kita hapus aja. Jenis yang ini kita hapus aja. Oke, mencoba kita build. Oke, build sukses. Jadi tidak ada kesalahan ya. Nah, di sini kita bikin add murid view, kita tulis view. Terus ketika ini kita import, lalu ketika dia diinisialisasi add murid controller. Nah, di sini kita lakukan view sama dengan new add. Sorry, apa ini? Murid view. Di sini kita taruh this, jadi dia ngerujuk ke si ini. Terus di sini kita lakukan view.set visible. Nah, nanti di basicnya kita lakukan add murid controller. Misalnya AMC new add murid controller AMC dot. Misalnya kayak gitu, harusnya ini di jalan sih. Nah, ini dia keluar nama siswa kayak gitu. Submit. Nah, ini bisa kalian atur aja nanti lebarnya. Oke, ini udah selesai. Jadi dia ketika diinisialisasi kayak gini nih. Nah, dia langsung keluar set visible true-nya. Nah, ini bisa kita lakukan kayak gini aja sih untuk saat ini. Nah, selanjutnya itu kita mau bikin muridnya itu apa ya? Misalnya kita bikin public void insert
insert murid. Oke. Nah, nanti misalkan di sini tuh kita lakukan gini, dia bakal ngelakuin perintah SQL. Gimana caranya? Dia bakal ngelakuin perintah SQL ke dalam database. Nah, caranya itu saya lupa, jadi kita lihat helper. Dulu pernah bikin. Oke, kita pakai try catch dulu di sini. Ada catch. Di sini exception key. Nah, di sini dia sudah ngelakuin ini belum ya? Sepertinya belum. Jadi kita ada kelas konektor gini. Nah, kelas konektor ini tuh harus tapi dia udah public sih, jadi harusnya nggak usah di get lagi. Oke, ini kok kecil ya? Terus yang di murid juga kecil. Oke. Nah, caranya itu kita lakukan query dulu, insert into murid values, murid dalam kurung nama values. Nah, valuesnya apa? Ini kita pakai kayak gini. Ini jangan lupa pakai petik. Lalu di sini values ditambah di sini kita pakai backslash. Ini kita pakai backslash aja biar sama. Values kita tambah, dia namanya adalah nama, lalu ditambah di backslash slash backslash. Jadi query-nya kayak gini. Nah, ini kita di sini kalau kita lihat contoh codingan saya ini, dia ada con itu apa? Nah, ini dia tuh ngambil koneksi. Oke. Jadi nanti di sini kita misalkan bisa ngelakuin kayak gini. Sorry, ini tuh bisa dilakukan kayak gini. Konektor db sama dengan new connector. Oke, karena di konektornya dia udah kayak gini, udah bikin create statement dan lain-lain, jadi kalian bisa ngelakuin ini. Atau enggak yang tadi, yang muridnya ini kita copy, lalu kita tulis sini konektor db terus habis itu db sama new connector. Ini harusnya kalau kita build aman di jalan ya. Oke, nah ini karena udah, terus kita pakai deh db.con kita sini db.statement.execute query, kita masukin query. Udah, habis itu sort input murid. Ini kita cetak
dot get message. Nah, caranya gimana? Jadi ini untuk muridnya udah selesai ya, untuk insert muridnya. Dan ini bakal nambahin ke database, tapi ini tuh belum diimplementasi ke dalam view-nya. Jadi kita harus implementasi ke view-nya dengan cara klik kanan, event, action perform. Kayak gitu. Nah, nanti kayak biasa di sini tuh bisa kalian kayak if mvp dot apa get source ya, kalian button submit action perform. Kayak ini nggak usah, jadi kita karena dia cuma satu, jadi kita langsung saja, karena dia ada controller nih, kita run lah si controller ini. Jadi di sini kita tulis misalnya controller titik submit murid action kayak gini. Nah, ini merah, jangan khawatir, kalian klik sini aja create method. Nanti di sini dia ada yang baru. Nah, kayak gini. Nah, yang ini kalian tinggal nulis aja, kan kita sudah ada view-nya. Kalian tinggal ambil si nilai dari view. Caranya itu string text, misalnya string nama sama dengan view dot tf apa ya, oh ya, di sorry di sininya kalian harus bikin satu perintah kayak gini, public void dari j text ya. Oh enggak, gini, public string get text field name return tf nama titik get text string begini. Nah, nanti di add murid ini kalian bisa get text field name. Nah, nanti habis itu misalkan kalian mau bikin model, kalian tinggal bikin murid m sama new murid, terus kita taruh lagi si nama. Nah, habis itu kita tulis m titik insert murid. Ini kita jalanin, apakah dia bisa. Kita masukkan login, kita submit, kita lihat di sini apakah masih nol. Dia ada kesalahan di murid, kenapa dia keluar 0. Coba ini kita masukkan SQL exception biar lebih jelas. Ini kita berhentiin dulu, kita jalani lagi. Login, submit, Java Lang null pointer exception. Oke, terjadi null pointer exception di murid. Coba misalkan kita solve jadi dia katanya nih, kita harus biasa baca error, katanya di insert murid itu di line 35 di sini itu 0 si namanya ini, padahal kita udah set nama di sini kan. Jadi kayak udah, kita cobain lagi, tes.
dia ada null pertama, internama values test. Oke, dia pertama ada di insert murid Java 36. Oke, ini si statementnya ini katanya kosong kayaknya ya. Kayaknya di statement yang ini tuh dia kosong. Jadi, mari kita lihat panduan kita. Void di statement count break statement. Break statement kok sama. Lalu kita ke Parawan helper. Dia countnya di sini. Count statement execute update. Oke, mungkin kita salah di sini ya. Yang benar tuh execute update, bukan execute query. Masih error. Kenapa ya? Oh, oke, saya mengerti karena ini enggak, DB-nya udah ada ya. New connector. Oh. Jadi di sini nih, di execute update-nya. Kenapa dia masih nol ya? Sudah benar untuk konektor. Harusnya update sih, tapi kenapa? Coba kalau misalnya kita sort db.start, dia kalau kita jalanin nol, dia juga masih nol. Jadi sepertinya untuk statement kita buat aja di konektor statement create statement. Oke, sebentar ya. Oke, coba kita ini bakal kita pakai. Jadi di muridnya nanti bakal kita bikin seperti ini. Jadi db.statement sama dengan db.count.create statement.
lalu tb.statement execute update query. Nah, ini kita jalani. Dia masih ada 0. Gimana ya? Ini ada 01, ada 02. Add murid to basic ini nggak ada. Siapa yang ngecetak? Java line 36. Apakah DB-nya kosong? Kan tidak, karena kita sudah ngejalanin ini. Kalau kita jalanin south and nama, itu harusnya dia ke jalan sih. Nama bentar, kok dia ada nolnya ada 2 ya? Bentar ya. Oke, udah lagi ya. Oke, jadi saya baru lihat nih, karena ini sebenarnya bukan connection con ya. Ini tuh harusnya this.count. Jadi dia merujuk ke sini. Kalau connection con itu dia malah bikin baru lagi, makanya tadi tuh error. Makanya di sini kita bisa bikin, ya udahlah ya, kayak gini aja dulu. Lalu di sini kita db count create statement. You have an error SQL total respond down. Nama near, nama values Udin. Jadi kita ada salah SQL, kode SQL di sini. Insert into murid. Coba kita lihat di helper kita. Oke, SQL kita insert into karyawan values. Oke, mungkin dia makainya tuh ini ya. Jadi dia gini, terus valuesnya itu pakai petik. Oke, kita coba lagi. Udin submit. Kita close, kita submit. Harusnya dia nambah ya. Oke, dia udah nambah 3 kali. Jadi tadi nggak ada feedback ya. Kalau misalnya delete from nama, delete from, oke, dia masih empty. Lalu kita bikin nama yang satu, misalnya Udin, lalu di sini ada Joko, lalu ada Bagas. Nah, ini kalau kita update Udin, Joko, Bagas. Oke. Nah, selanjutnya tugas kita adalah kita mau list-list yang ini 4 ini nih, 3 ini itu tampil di halaman add murid view ini.
Cara gimana? Mari kita utak-atik. Coba kalian pakai label dulu di sini. Lalu kalian tulis labelnya kalian gedein aja. Lalu teksnya mana ya? Nah ini dia. Ganti salah list murid. Nah, di sini di text area kalian masukin aja pakai text area di sini. Ini kita gedein, kita gedein ke bawah. Kayak gitu. Oke, udah kayak gini. Lalu kita tambahin tombol. Udah kayak gini aja sih harusnya. Nah, ini kita ganti variable name jadi TA list murid. Nah, di submit ini kan ini karena udah, kita mau list itu tuh ditaruh ke ini, ke ke si list ini. Caranya gimana? Coba kita di murid.java kita bikin misalnya public list murid. Di sana nggak ya? Ada nih Java awt Java util. Oke, Java util list get list murid. Nah, di sini kita ambil semua datanya. Caranya gimana ya? Oke, jadi caranya itu kalian bikin stringnya dulu. Query sama dengan select nama from murid. Kayak gini aja. Terus kita bikin db.statement sama db.create statement. Habis itu db.statement.execute apa ya kalau kita mau baca itu, dia itu execute query. Ya dia pakai execute query, terus kita pakai result sub. Kita coba nih, kita get all ticket yang lebih sesuai. Nah, di sini berarti dia pakai list apa ya? AWT atau util? Dia pakai util. Berarti benar kita pakai util. Nah, ini yang bakal kita ikutin. Jadi caranya ini bakal kita hapus. Ini udah benar create statement. Lalu di sini adalah kita pakai try. Result set sama dengan saja di sini kita tulis statement titik execute query di sini. Ini harus diimport dulu karya result set itu tidak ada. Result set itu dari mana ya? Java SQL bintang kok nggak ada. Oke, saya lihat. Nah, ini dia error.
Oke, berarti ini kita taruh di dalam. Nah, ini intinya ini ya. Seperti dia salah. Oh, pantas di sini kita belum import ya. Di sini kita harusnya import java.sql ketik bintang. Nah, harusnya di sini ada result set. Nah, harusnya di sini ada result set. Oke. Ini kenapa lagi? Oke, ini kita bikin list murid. Kita lihat aja di sini nah, new release. Kayak gini. Lalu di sini while rs next, kita bisa ngambil datanya itu dengan cara murid. Jadi setiap data itu kita bikin model dalam kurung. Nah, di sini kita ambil caranya adalah rs get string. Get string di sini ketik nama. Habis itu kita tulis murid add m. Nah, bakal ditambah-tambahin terus. Nah, ini kan udah nih ya. Terus ini kita show a.get message. Nah, ini udah ada error kan? Di paling atas ada error. Ini dia. Ini apa ini? Oh, ini kita return murid. Oke. Nah, ini di add murid list controller. Ketika start, kita mau bikin dia update list murid. Caranya gimana? Jadi kita bikin juga di sini misalnya list murid sama dengan m titik get list murid. Bisa nggak ya dia langsung get list murid titik length? Guys, oh bisa. Jadi kita ambil sini if. Ini kenapa dia lebih besar dari 0, maka to do update the list. Nah, kita update text area. Jadi text area si ininya bakal kita update. Caranya gimana? Caranya kalian bikin teks di sini adalah kalian clear dulu di awal ini. Kalau dia 0 terus kalian clear. Caranya itu view
Jangan lupa di sini kalian bikin getter ya. Cara bikin getter itu lebih gampang tuh, kalian tinggal di sini aja sih. Public get text area, atau enggak kalian tulis aja di sini public void clear text area, dimana nanti J text field TA list murid dot text terus apa ya, set text to empty. Nah, ini caranya kayak gini. Lalu nanti di sini kita bikin public void set text area string area value. Di sini kita bikin TA list murid dot set text value. Nah, nanti di sini kita cukup bikin view clear text area, lalu kita for each for murid a in m get list murid. Gimana ya cara loopingnya? Ini kita ambil aja sih sekali biar dia tidak melooping. Data murid, data oke gitu. Ini kita import utilis. Nah, nanti di sini kita ganti ke data murid. Nah, ntar kita clear. Setelah clear, habis itu kita lakukan looping. Cara loopingnya adalah karena saya lupa, kita cari for each java list array list loop. Nah, ini kita bisa pakai ini. Ini pakai titik 2. Berarti tadi itu for murid a titik 2 data murid. Habis itu kita bikin string data murid sama dengan kosong. Kita bikin gini aja. Ini kenapa ya? List murid. Nah, nanti di sini kita bikin list murid ditambah sama dengan a titik get nama ditambah sama dengan /n. Kayak gitu. Ntar kalau udah selesai kita tulis view set text area ke list murid. Coba ini kita jalanin. Misalnya Kaisang, dia nambah tuh, dia bakal terus ke update. Kalau misalnya kalian lakuin Cavarera di sini, nah dia bakal update terus. Dan di database juga sama.
dia bakal ke update terus. Terus di sini kalau misal kalian tahu nama Novia kayak gitu juga. Jadi segitu aja dari saya untuk MVC secara keseluruhan seperti ini, dimana jadi si view ini kalau kita rekap ya sejauh ini, jadi view ini tuh dia tugasnya hanya ya ada di view aja, seperti ngembaliin nama, lalu ngebersihin teks, kita set text area, lalu kita lakukan submit button. Nah bahkan ketika tombol diklik, view itu nggak tahu dia mau ngapain gitu loh. Pokoknya dia nyerahin semua tuh ke controller, nanti controller yang bakal ngatur. Misalkan submit button diklik, controller submit murid action, nanti di controller ini, nah dia yang tahu nih, controller yang tahu ngapain. Yang pertama yaitu kita ambil namanya dulu, kita buat model baru, kita insert murid. Nah controller ini dia nggak mau tahu gimana caranya connect ke database di belakangnya. Nah ini tugasnya si model ini yang bakal nanti masukin kayak gitu. Terus kita list murid, get list murid. Nah nanti dia juga bakal ngebalikin list murid yang tadi tuh kayak gitu. Nah terus kita cek, terus kita clearin teksnya. Jadi kita nyuruh view, sekarang bersihkan teks, terus ntar si view itu dia bakal bersihin teks area. Nanti di sini list murid kita update nih pakai looping ini, baru di akhir kita masukin view, tambahin string ke dalam teks area, nilainya ini, maka nanti dia bakal update di sini. Ini kalau saya tulis testing juga dia bakal nambah kayak gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.